Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dan dengan jumlah penduduk yang begitu tinggi, sebuah negara pasti tidak luput dari yang namanya permasalahan. Salah satu masalah utama di Indonesia merupakan sampah. Meskipun sudah ada banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat sekitar untuk melarang kita agar tidak membuang sampah sembarangan, masih ada beberapa orang yang mengabaikan anjuran tersebut. Upaya Ibu Umi dengan timnya untuk meminimalisir penyebaran sampah adalah dengan membangun bank sampah. Saat ini kami sedang berada di Jakarta untuk menemui Ibu Umi beserta timnya untuk menceritakan lebih lanjut mengenai bank sampah Budi Luhur. Bank sampah itu adalah tempat kita berdiskusi tentang lingkungan yang berhubungan dengan sampah. Jadi tidak hanya sekedar kita berkegiatan itu nimbang atau jual beli sampah, tidak. Kalau nimbang jual beli sampah itu kan pengepul, bank sampah beda. Untuk Bank Sampah Budi Luhur ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Nah, dari 2016 itu hingga kini alhamdulillah semakin bertambah nasabahnya. Kenapa kita membuat bank sampah di Universitas Budi Luhur? Salah satunya adalah kita ingin meneladani seluruh keluarga besar kampus, bagaimana kita juga mencintai lingkungan kampus. Dan di sini bagaimana kita bisa mengedukasi keluarga besar kampus untuk mulai memilah sampah dari sumber, dalam artian kantin-kantin, kantor-kantor itu bisa menempatkan sesuai jenisnya supaya lebih mudah untuk diangkut, diangkat, dan dipilah sesuai fungsinya. Yang kedua, kita tidak hanya melayani ruang lingkup kampus, kita juga melayani warga sekitar. Jadi kita juga melayani masyarakat, mengedukasi masyarakat pentingnya pilah sampah dari rumah. Jadi kembali lagi, Bank Sampah Universitas Budi Luhur itu adalah wadah diskusi, wadah sharing, wadah sosialisasi bagaimana kita bisa bersama-sama belajar tentang peduli lingkungan bersama-sama, mengedukasi pola pikir perilaku lebih baik. Itu saja. Sangat mudah sebenarnya. Dari mulai kita sosialisasi ke masyarakat kampus dan masyarakat lingkungan, akan pentingnya pilah sampah dari sumber. Yang paling utama kita bisa mengurangi produksi pembuangan sampah. Dan setelah kita pilah, itu kita ajak mereka untuk praktek. Praktek apa? Sampah organik bisa dijadikan pupuk, dan bisa jadi ekoenzim, bisa juga jadi pakan maggot, yang semuanya itu bermanfaat. Terus untuk sampah anorganiknya yang ada nilai jualnya bisa langsung disetor ke bank sampah. Yang tidak ada nilai jualnya seperti multi-layer, kemasan saset dan sebagainya. Dan kantong plastik kresek itu sampai sekarang yang sekali pakai kan masih dipakai oleh warga. Antisipasinya jangan dibuang, itu tetap ada nilainya. Nilainya apa? Bisa jadi bahan edukasi. Dengan cara seperti itu, mereka akan sadar dengan sendirinya, oh kalau kita sudah pilah sampah itu sebenarnya bukan sampah ya Umi, tapi sesuatu yang memang yang tak terprediksi, tapi menghasilkan berkah yang luar biasa. Iya, sampah yang mereka pilih itu kan akhirnya mereka bisa timbang. Dan itu ada nilai jualnya dengan berbagai jenis. Ada kurang lebih yang kita terima itu 46 jenis. 46 jenis sampah dengan berbagai macam variasi harga yang setiap bulan selalu ganti-ganti, naik turun. Itu sudah berkah. Terus sudah bisa menambah ekonomi kan, yang biasa dibuang ternyata ada jadi uang. Nah, itu satu tambahan ekonomi. Terus selain itu, kalau karya dia itu bagus, dia bisa konsisten belajar dengan baik, nilai jualnya tinggi. Edukasi daur ulang itu sayang. Bisa langsung dititipin di Bank Sampah Budi Luhur untuk dijual. Karena kita juga punya galeri untuk membantu saudara-saudara kita menjual hasil kreasinya. Dari warga sendiri bisa membantu keluarganya, bisa membantu lingkungannya, bisa juga membantu bumi, serta membantu pemerintah kita
untuk mulai mengurangi produksi pembuangan sampah. Dan lingkungan kita juga bisa bersih. Terus bisa juga kita ada pengelolaan keuangan yang tak terduga. Dalam artian yang biasanya kita hanya terima gaji atau kerja apa, ternyata bank sampah yang kita menerima sampah dipilah itu mengajari masyarakat untuk mulai belajar penerapan pola hidup bersih dan sehat yang akan mendatangkan berkah. Tentu Ibu Umi tidak mengurus semuanya sendiri. Kami juga bertanya kepada Sekretaris Bank Sampah Budi Luhur mengenai prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan untuk menabung di sini dan juga bagaimana cara kerja bank sampahnya tersendiri. Ada banyak karena dilihat dari beberapa jenis ya. Ada yang dari jenis plastik, bukan seperti botol air mineral ya, gelas air mineral. Kemudian juga ada dari kertas, itu kayak kertas-kertas HVS dan lain sebagainya. Terus kardus paket. Nah, kardus paket itu kan yang sering kita pakai saat kita belanja online tuh. Pertama kita ada beberapa proses sebelum ke aktivitas. Untuk aktivitas penimbangan sendiri itu kita sebut dengan penimbangan rutin yang kita gelar setiap 2 minggu sekali. Prosesnya dimulai dari masyarakat, kita buka penimbangan di rumah klinik daur ulang Bank Sampah Budi Luhur. Kita terima sampah pilah mereka dari rumah, kemudian kita timbang. Setelah kita timbang, masih ada beberapa sampah yang mungkin belum bisa terpilah. Nah, itu kita pilah di klinik daur ulang Bank Sampah Budi Luhur. Setelah terpilah, kita bawa ke gudang yang ada di kampus Budi Luhur. Ya, langkah selanjutnya itu kan ada packing ya, supaya lebih rapih dan juga penataan di truk kirim nanti untuk bank sampah induk itu lebih rapih. Ya, kita juga dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggerahan untuk penyediaan akomodasi berupa truk LH-nya, truk khusus untuk mengangkut sampah anorganik, sehingga apa yang menjadi timbangan tabungan dari bank sampah unit yang dikirim ke induk itu bisa segera terlaksana karena adanya bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup. Pertama, masyarakat bisa menimbang sampahnya itu diperhatikan juga masih ada label-label kemasan yang ada di botolnya. Itu kan kriteria-kriteria yang kami terima, itu kan kita latih dulu masyarakat, kita sosialisasikan mereka dulu bahwa botol mineral yang ibu bawa yang masih ada kemasan dengan kemasan yang sudah dikelupas itu jauh harganya berbeda. Ya, kami berdasarkan harga dari Bank Sampah Induk Gesit. Karena kami juga menginduk pada Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggerahan, dan juga kami adalah bank sampah yang legal yang sudah mendapatkan SK dari kelurahan dan siap beroperasi. Ya, setiap kami kegiatan kami selalu pakai sarung tangan sih sebenarnya. Itu untuk mencegah supaya ada barang-barang yang dibawa masyarakat. Itu kan sampah hasil pilahan kan kadang ada yang bentuknya besi, seng, atau juga botol beling maksud saya. Itu kan biasanya tajam ya. Nah, jadi kami antisipasi pakai sarung tangan. Yang kedua, kami juga sebelum COVID itu kami juga sebenarnya pakai masker gitu. Bukan dalam arti agar nggak kecium baunya, bukan, tapi ada beberapa debu-debu, kemudian pernapasan kami supaya juga tetap sehat. Ya, berikutnya kami juga jaga kesehatan dan cuci tangan pakai sabun, ya kan. Kemudian juga apalagi ada pandemi seperti ini ya, kami lebih giat lagi sih jaga protokol kesehatan itu. Itu seperti itu kira-kira. Perkenalkan, saya Dr. Abdania. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang disebabkan oleh sampah. Penyakit-penyakit apa saja yang dapat disebabkan oleh sampah, yaitu di sini kita bagi dulu penyebabnya ada dari tiga macam, yaitu dari bakteri, dari virus, dan dari parasit. Kalau dari bakteri itu sendiri bisa aja terjangkit Salmonella typhi, lalu ada juga infeksi kulit, lalu bisa juga adanya gastroenteritis. Lalu kalau yang dari virus itu bisa jadi hepatitis, dan hepatitisnya itu biasanya dari makanan, yaitu hepatitis A. Lalu yang ketiga itu
dapat terjadi karena adanya cacing, infeksi cacing. Untuk mencegah ini semua, mari kita harus rajin cuci tangan setelah berpergian atau dari mana, atau sebelum makan pun harus cuci tangan. Lalu yang kedua, kita juga harus membersihkan diri kita sendiri, mandi yang bersih dan menggunakan handuk yang bersih pula, dan tidak boleh berganti-gantian handuk dengan keluarga yang lain. Lalu di sini juga untuk pencegahannya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ada untuk yang organik, anorganik itu kan sudah tertera ya di bak sampah. Jadi seperti itu untuk mencegah terjadinya suatu penyakit yang diakibatkan oleh sampah. Saya itu udah jadi nasabah bank sampah kurang lebih 7 bulan. Jadi di rumah tuh jadi ada kegiatan baru memilah sampah ya. Misalnya biasa kita buang begitu aja sampah itu, sekarang kita pilah-pilah dulu gitu. Dikumpulin, 2 minggu sekali kita bawa ke sini gitu. Terus kita dapat bukunya seperti itu, buku tabungan sampah, dan ini bisa dikonversikan ke tabungan emas Pegadaian. Ya banyak ya, memang belum kelihatan karena saya memang belum ambil dananya gitu, tapi di situ ada suatu yang nilai positif lain, seperti semangat kita untuk memilah sampah itu jadi merasa apa ya, merasa terpakai lagi, wah ada tabungan emas ya nih, sampah ini bisa berguna untuk jadi tabungan emas gitu. Oh iya, pasti karena saya kebetulan jadi pengurus RT juga. Jadi kebetulan saya share semua kegiatan bank sampah tuh di grup RT. Saya suruh juga mereka untuk ikut seperti saya gitu, karena banyak manfaatnya gitu. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan nantinya disetor. Penyetoran bisa langsung ke tempat pembuatan kerajinan untuk didaur ulang atau ke tempat pengepul sampah. Setelah proses penimbangan dan penyortiran, sampah-sampah tersebut akan dialihkan agar dapat dikelola menjadi suatu produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Biasanya, produk ini bisa dibuat menjadi bentuk tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Bank Sampah Budi Luhur juga menghasilkan barang kerajinan seperti sofa, kursi, karpet, bahkan juga dress yang terbuat dari sampah olahan. Sebenarnya sebentar sekali ya, karena kami mendapatkan bahan bakunya juga hampir setiap hari, karena masyarakat tuh sering produksi sampah multilayer itu, sampah kemasan saset minuman itu hampir setiap hari. Nah, prosesnya pun juga tidak lama karena kami hanya mencuci. Jadi setelah kami terima sampah dari warung-warung kopi tersebut multilayer itu, kami bawa ke klinik daur ulang bank sampah Budi Luhur, kami cuci. Ya, karena pengalaman yang terutama dari pembina kami Umi Tuti Asmawi, beliau yang sudah lama bergerak di dunia pemberdayaan masyarakat, dan kami sebagai mahasiswa dan juga sekaligus relawan itu juga sering mengalami beberapa pengalaman kesulitan. Jadi kami juga dihadapkan dengan tantangan seperti misalnya harus beli tas, kemudian tas itu kan harusnya bisa kita buat, kenapa nggak kita coba buat? Produk kreasi daur ulang sendiri kami pajang di galeri yang ada di dalam kampus Budi Luhur. Itu yang pertama, kami jual juga di sana. Kemudian kami juga ada kegiatan Car Free Day sebelum pandemi. Jadi kami juga buka booth di sana untuk memasarkan produk-produk yang dibuat masyarakat. Dalam hal ini produk kreasi daur ulang mereka dari multilayer atau kemasan saset minuman dan makanan.
Dan yang ketiga, kami juga aktif bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan DPP APP, itu pameran nasional. Adanya bank sampah yang sekarang sudah mulai dibentuk oleh unsur masyarakat sangat membantu untuk memfasilitasi warga-warga yang memang sudah melakukan pemilahan sampah anorganik. Karena banyak warga yang sudah melakukan, sudah paham sampah yang masih bisa dimanfaatkan, yang tidak harus dibuang ke TPA Bantar Gebang atau tercampur. Tapi mereka masih bingung setelah mereka pilah di rumah itu mau dikemanakan dengan adanya bank sampah seperti yang ada di Kecamatan Pesanggerahan, salah satunya yang dikelola oleh Umi dengan UBL-nya, itu sangat membantu masyarakat sekitar. Hasil karya yang sudah selesai diolah sering diperjualbelikan kepada masyarakat sekitar Jakarta Selatan. Tidak jarang kami melihat penduduk sekitar menggunakan hasil-hasil tersebut dalam kegiatan mereka sehari-hari. Selain diperjualbelikan, terkadang hasil karya tersebut dipajang dalam pameran dengan harapan dapat menginspirasi orang lain untuk bisa kreatif dalam mengelola sampah mereka masing-masing. Tidak hanya mendaur ulang sampah, Bank Sampah Budi Luhur juga memiliki program lain seperti mengadakan seminar kepada masyarakat tentang pentingnya merawat lingkungan sekitar. Dalam seminar tersebut, mereka menjelaskan akan pentingnya merawat lingkungan sekitar dan menjelaskan hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah aktivitas 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Bank Sampah Budi Luhur memegang prinsip ini dalam mendaur ulang sebuah sampah. Selain itu, Bank Sampah Budi Luhur juga memberi edukasi kepada warga sekitar akan bagaimana caranya untuk melakukan aktivitas daur ulang pada sampah sehari-hari yang dapat mereka peroleh. Bank Sampah Budi Luhur melakukan upaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga lingkungan.